Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kembali kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini yaitu panggilan kita yang unik dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah memiliki rencana yang besar kepada setiap kita. Dalam Yeremia 1 ayat 5, Roma 9 ayat 11. Kita diciptakan dengan tujuan yang khusus untuk melakukan kehendak Allah, menyenangkan hatinya dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita diciptakan bukan secara kebetulan. Setiap kita lahir di keluarga, di zaman, ras, dan lain-lain yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Allah merancangkan satu tujuan, satu kehidupan yang sempurna yang Allah mau kita cari dan temukan. Dalam Yesaya 49 ayat 1, Galatia 1 ayat 15, Roma 11 ayat 29, Yesus pun datang ke dunia untuk suatu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa, memberikan tubuhnya sebagai korban penebusan dosa. Dalam Ibrani 10 ayat 5-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah panggilan itu? Panggilan berhubungan erat dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita secara umum adalah memberitakan keselamatan di dalam Yesus kepada bangsa-bangsa. Ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, panggilan mengarah kepada panggilan cara untuk menggenapi tujuan hidup kita secara umum. Contoh, kita bisa memiliki panggilan menjadi dosen, dokter, pengkhotbah, penginjil, karyawan, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu adalah cara untuk memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, dan untuk memenangkan jiwa. Panggilan hidup kita sangat unik dan spesifik. Seperti sidik jari, walaupun ada yang mirip, tetapi tidak ada yang sama. Kalau kita tidak menemukan panggilan kita, berarti kita belum melakukan apa yang sebenarnya menjadi tugas kita, dan kita tidak menemukan identitas atau jati diri kita. Yang kedua, panggilan bukan merupakan suatu pekerjaan. Karena jika kita bekerja, maka kita mengharapkan upah sebagai imbalan. Tetapi panggilan akan menuntut kita untuk membayar harga. Yang ketiga, panggilan merupakan jalur yang harus kita jalani sampai akhir. Filipi 3 ayat 13-14a. Dalam mencapai panggilan, pandangan kita harus selalu terarah ke depan dan tidak boleh membawa beban. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita dapat lihat dalam Ibrani 12 ayat 1. Panggilan membuat kita berlari dan tetap berjalan pada jalur Tuhan. Walaupun menghadapi banyak tantangan, masalah, kelemahan, dan kemustahilan, kita akan tetap melangkah dan berusaha mencapai dan menyelesaikan panggilan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi tujuan kita dilahirkan ke dunia ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami selalu untuk menghargai panggilan kami, sebab Tuhan menciptakan kami ke dunia ini dengan tujuan yang mulia, bukan untuk menguntungkan diri kami sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.